것이 호주한테 앞서면서 좋은 결과를 가져왔고 요르단전은 우리가 Keputusan hebat tadi malam. Shin Tae-yong tunjuk langsung Mauresmo Hinoke untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia senior dalam laga melawan Filipina. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang timnas Indonesia. Keputusan hebat tadi malam. Shin Tae-yong tunjuk langsung Mauresmo Hinoke untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia senior dalam laga melawan Filipina. Shin Tae-yong menyatakan sangat tertarik setelah melihat tayangan pertandingan timnas Indonesia U20 versus Jepang U20 tadi malam. Kebetulan timnas senior tidak punya striker murni. Saya lihat dia berbeda dari yang lain. Permainannya punya visi misi bagus, skill oke. Kecepatan dan power sangat kuat. Tinggal dipoles lagi finishingnya. Dia pantas berada di timnas senior. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, penampilan Mauresmo Hinoke dalam laga ini dipuji oleh Shin Tae-yong dan juga netizen. Pemain yang lahir di Belanda namun memiliki darah keturunan Indonesia itu tampil cemerlang dalam laga ini. Mauresmo Hinoke tampil sebagai starter di posisi winger kiri timnas Indonesia U20 dalam formasi 5-4-1. Beberapa kali pergerakan cepat serta akselerasi Mauresmo Hinoke mampu merepotkan barisan pertahanan Jepang. Hingga akhirnya pada menit ke-70 Indonesia mendapatkan penalti setelah Mauresmo Hinoke dijatuhkan di kotak penalti Jepang setelah berhasil melewati kepungan beberapa pemain Jepang. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah Mauresmo Hinoke adalah pemain yang pantas mengisi barisan lini serang timnas Indonesia senior? Mengingat lini depan timnas Indonesia senior sampai sekarang masih sangat tumpul. Ayo teman-teman, berikan pendapat kalian. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Mauresmo Hinoke pun dipuji habis-habisan oleh netizen. Sebagian besar netizen meminta agar PSSI segera memberikan kartu tanda penduduk (KTP) kepada Mauresmo Hinoke. Diketahui, Mauresmo Hinoke saat ini merupakan salah satu pemain keturunan yang membela timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Namun, Mauresmo Hinoke masih belum memiliki paspor Indonesia, sehingga perlu melalui proses naturalisasi agar bisa menjadi warga negara Indonesia (WNI). Netizen pun ramai-ramai meminta agar PSSI segera memberikan KTP kepada Mauresmo Hinoke. Segera urus di Dukcapil, ucap seorang netizen. Ayo Coach Shin Tae-yong langsung angkut semua pemain diaspora yang main di Toulon Cup Paris sekarang. Tolong Pak Erick Thohir itu pemain diaspora yang di Paris langsung ajukan ke DPR sebelum dibawa pulang sama timnas Belanda, kata netizen lainnya. Rapor bagus Shin Tae-yong lawan Filipina, modal bagus sebelum misi wajib menang timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memiliki persiapan yang kuat sebelum menghadapi Filipina. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengemban tugas penting untuk membawa timnas Indonesia melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Tantangan ini akan dihadapi timnas Indonesia saat berhadapan dengan Filipina dalam laga terakhir grup F putaran kedua. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia wajib menang melawan Filipina untuk memastikan tiket menuju putaran ketiga. Shin Tae-yong memiliki catatan positif saat menghadapi Filipina. Sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah 2 kali bertemu dengan Filipina. Shin Tae-yong belum pernah kalah dalam pertandingan melawan Filipina. Pertemuan pertama terjadi pada 2 Januari 2023.
Saat itu, Filipina menjadi tuan rumah dalam laga terakhir grup A Piala AFF 2022 di Stadion Rizal Memorial, Manila. Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 2-1. Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand, sementara Filipina mencetak 1 gol melalui Sebastian Rasmussen. 11 bulan kemudian, Timnas Indonesia kembali bertemu Filipina di stadion yang sama dalam laga kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina sempat menyulitkan Timnas Indonesia, yang datang dengan modal buruk setelah kalah 1-5 dari Irak di Basra. Filipina bahkan unggul lebih dulu melalui gol Patrick Reichel pada menit ke-23. Namun, tekanan tanpa henti dari Timnas Indonesia akhirnya membuahkan hasil dengan gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Sadil Ramdhani pada menit ke-70. Skor 1-1 menjadi hasil akhir pertemuan kedua tersebut. Timnas Indonesia harus waspada dengan perubahan yang dilakukan Filipina dalam beberapa bulan terakhir. Dalam skuad terbaru, Filipina menurunkan 5 debutan saat berhadapan dengan Vietnam. 5 pemain tersebut bermain di klub luar negeri dan menjadi andalan di timnya masing-masing. Pelatih Filipina akui Timnas Indonesia mendekati level Jepang dan Korea Selatan. Pelatih Filipina, Tom Saintfiet, secara terbuka mengakui bahwa Timnas Indonesia mulai mendekati level Jepang dan Korea Selatan. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Saat ini, Jepang berada di peringkat ke-18 FIFA, sementara Korea Selatan di posisi ke-23. Di sisi lain, Timnas Indonesia menempati peringkat ke-134. Jadi tim Indonesia semakin mendekati level Korea Selatan atau Jepang, ujar Tom Saintfiet saat ditemui awak media di Stadion Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 8 Juni 2024. Dan negara-negara seperti ini di sepak bola Asia, kami ingin mencoba mendapatkan hasil bagus melawan mereka, Timnas Indonesia, lanjutnya. Menurut rencana, Filipina akan menghadapi Timnas Indonesia pada pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024. Saintfiet menyatakan bahwa ribuan penonton yang akan memenuhi SUGBK akan menjadi energi tambahan bagi tim lawan. Namun, dia memastikan bahwa anak asuhnya tidak gentar menghadapi Timnas Indonesia. Bahkan, Filipina membidik poin penuh pada laga tersebut. Sementara itu, Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Indonesia berada di urutan kedua klasemen grup G dengan 7 poin, diikuti oleh Vietnam yang mengumpulkan 6 poin di posisi ketiga. Filipina sendiri berada di posisi juru kunci dengan 1 poin. Indonesia adalah favorit besar untuk pertandingan ini, ujar pelatih asal Belgia itu. Stadion ini akan dipadati penonton dengan penggemar yang luar biasa. Kami akan menikmati bermain untuk publik dan sebagai pelatih, kami tidak akan bermain untuk kalah. Kami akan mencoba untuk menang, tapi itu akan sangat sulit bagi kami, jelas Saintfiet. Sebelumnya, Filipina kalah 3-2 dari Vietnam pada laga kelima grup F. Saat itu, gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Tin Linh, menit ke-65, 76, dan Pham Tuan Hai, 93. Sedangkan gol Filipina dicetak oleh Patrick Reichel, 62, dan Kevin Ingreso, 89. Saya pikir melawan Vietnam kami bermain bagus. Saya tidak berpikir kami bisa menang, tetapi bermain imbang, kata pelatih berusia 51 tahun itu. Namun, saya sangat puas dengan kinerja pemain. Saya perlu memberikan langkah maju lagi untuk masa depan, tutupnya. Kesalahan individu pemain Timnas Indonesia tidak boleh terjadi lagi di laga lawan Filipina. Tim nasional Indonesia akan menjamu Filipina dalam laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 Juni 2024. Menjelang pertandingan ini, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menetapkan satu target penting. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap para pemainnya tidak melakukan kesalahan individu seperti yang terjadi saat melawan Irak.
Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Sintayong sangat menyayangkan banyaknya kesalahan fatal yang merugikan timnas Indonesia dalam pertandingan sebelumnya. Kesalahan pertama dilakukan oleh Justin Hubner, yang melakukan handsball. Akibatnya, Irak mendapatkan hadiah tendangan penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Aiman Hussein pada menit ke-54. Kesalahan kedua dilakukan oleh Jordi Amat yang melakukan pelanggaran keras terhadap salah satu penyerang Irak, yang berujung pada kartu merah untuk kapten timnas Indonesia itu pada menit ke-59, sehingga timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Kesalahan ketiga datang dari kiper timnas Indonesia, Hernando Ari, yang membuat blunder fatal sehingga gawangnya kebobolan gol dari gelandang Irak, Ali Jassim, pada menit ke-88. Akibatnya, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak. Kekalahan tersebut menunda langkah timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain sudah bekerja keras. Saya memang menyayangkan banyak hal. Kekalahan ini membuat kami harus berusaha lagi, kata Sintayong. Meskipun kalah, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya masih terbuka lebar. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin, unggul 1 poin dari Vietnam yang berada di peringkat ketiga. Sedangkan Filipina berada di peringkat keempat dengan 1 poin. Dalam pertandingan terakhir melawan Filipina, timnas Indonesia wajib meraih kemenangan. Mereka tidak boleh kalah atau seri karena itu bisa mengancam peluang tim merah putih untuk melangkah ke babak selanjutnya. Sintayong juga berharap agar kesalahan-kesalahan individu yang terjadi saat melawan Irak tidak terulang ketika bertemu Filipina. Untuk itu, ia akan mengevaluasi seluruh kinerja para pemainnya agar tampil baik melawan Filipina. Meski kami menjalani laga dengan baik, ada beberapa kesalahan individu yang harus kami evaluasi. Semoga kami berkembang lagi ke depannya, ujar pelatih berusia 53 tahun tersebut. Timnas Indonesia versus Filipina jadi laga krusial. Justin Hubner jamin skuad Garuda menggila. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, memastikan timnya akan tampil maksimal saat menghadapi timnas Filipina dalam laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini sangat krusial bagi timnas Indonesia dalam menentukan nasib mereka untuk lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga pamungkas fase grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 11 Juni 2024. Justin menyatakan bahwa timnas Indonesia harus siap sepenuhnya menghadapi Filipina agar skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, tidak kehilangan poin seperti saat melawan Irak awal pekan lalu. Saya ingin kita memastikan kesiapan untuk pertandingan berikutnya, ujar Justin Hubner di Jakarta baru-baru ini. Pemain Cerezo Osaka itu menegaskan bahwa timnas Indonesia wajib menang jika ingin melaju ke putaran ketiga. Jika berhasil, timnas Indonesia akan mendampingi Irak dari grup F yang sudah lolos sebagai juara grup. Jika menang melawan Filipina, timnas Indonesia akan mengumpulkan 10 poin. Jumlah ini tidak bisa dikejar Vietnam yang berada di posisi ketiga karena poin maksimal mereka hanya 9. Kita butuh memenangkan pertandingan itu untuk lolos ke fase berikutnya, kata Justin Hubner. Justin juga mengatakan bahwa timnas Indonesia akan bekerja ekstra keras dalam laga tersebut. Dia memastikan semangat para pemain akan berlipat ganda dengan dukungan supporter dalam pertandingan nanti. Kami akan melakukan segalanya untuk lolos ke putaran ketiga, tambah Justin Hubner. Timnas Irak tetap incar menang saat hadapi Vietnam, timnas Indonesia bisa tenang. Tim nasional, timnas, Irak tetap mengincar kemenangan saat melawan Vietnam di laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia, yang awalnya banyak mengira Irak akan bermain santai saat melawan Vietnam. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Media Irak, Win-Win, melaporkan bahwa pelatih timnas Irak, Jesus Casas,
telah memerintahkan timnya untuk mengejar 3 poin saat melawan Vietnam. Timnas Irak akan berhadapan dengan Vietnam di laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Internasional Basra, Irak pada Rabu, 12 Juni 2024. Laga ini akan menjadi momentum bagi Singa Mesopotamia, julukan Timnas Irak, untuk melanjutkan tren positif. Timnas Irak telah berhasil meraih 5 kemenangan berturut-turut di grup F. Meski sudah memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Casas dikabarkan tidak ingin timnya bersantai. Pelatih asal Spanyol tersebut menegaskan kepada para pemainnya untuk meraih kemenangan di laga melawan Vietnam. Casas berbicara kepada para pemain dan mengatakan bahwa kemenangan adalah suatu keharusan, kata seorang sumber dari Win-Win pada Minggu, 9 Juni 2024. Irak akan memainkan pertandingan terakhir di kandang sendiri dalam kualifikasi putaran kedua. Dan menang menjadi tugas penting agar para penggemar merasa yakin dengan tim mereka sebelum memasuki kualifikasi Asia yang menentukan, tambah sumber tersebut. Target Yesus Casas ini sangat menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda berada di peringkat kedua klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin, unggul 1 angka dari Vietnam. Jika Irak berhasil mengalahkan Vietnam, Timnas Indonesia akan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Filipina di laga terakhir putaran kedua pada Selasa, 11 Juni 2024. 3 negara yang ranking FIFA-nya disalip Timnas Indonesia jika menang atas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 1 Malaysia. 3 negara yang ranking FIFA-nya akan disalip Timnas Indonesia jika menang atas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berpotensi menaikkan peringkat FIFA mereka jika berhasil menang atas Filipina dalam pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan diulas Mimin. Berdasarkan perhitungan dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia turun 2 peringkat dari posisi 134 ke 136 dunia setelah kalah 0-2 dari Irak pada matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis, 6 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia kehilangan 5,71 poin akibat kekalahan tersebut dan kini hanya mengumpulkan 1097 poin di ranking FIFA. Meskipun demikian, Timnas Indonesia berpeluang naik 3 peringkat dari posisi 136 ke 133 dunia jika menang atas Filipina pada matchday terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan atas Filipina akan menghasilkan tambahan 11,72 poin. Tambahan ini akan membuat total poin Timnas Indonesia menjadi 1108,72 poin. Lalu, negara mana saja yang akan disalip oleh Timnas Indonesia jika menang atas Filipina? Berikut adalah negara-negara yang ranking FIFA-nya akan disalip oleh Timnas Indonesia jika menang atas Filipina. 1. Rwanda. Timnas Rwanda turun dari peringkat 131 ke 134 dunia setelah kalah 0-1 dari Benin pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika pada Jumat, 7 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Rwanda kehilangan 9,83 poin akibat kekalahan tersebut, sehingga poin mereka menjadi 1102,61. Selanjutnya, pada Selasa, 11 Juni 2024 malam WIB, Rwanda akan tandang ke markas Lesotho. Potensi mereka kembali terpeleset sangat besar. Jika kalah, Rwanda akan kehilangan 13,46 poin, sehingga poin mereka menjadi 1089,15. 2. Kepulauan Faru. Timnas Kepulauan Faru saat ini berada di peringkat 133 dunia dengan 1103,43 poin. Pada FIFA Matchday Juni 2024, negara ini hanya tampil di ajang Baltic Cup 2024, sehingga poin yang didapat relatif kecil. Dini hari tadi, Kepulauan Faru dihajar Estonia dengan skor 1-4 di ajang Baltic Cup 2024. Kemudian pada awal pekan depan, Kepulauan Faru akan ditantang Latvia dalam perebutan posisi 3 Baltic Cup 2024. Jika Timnas Indonesia menang atas Filipina, maka 3 negara tersebut akan disalip oleh Indonesia di ranking FIFA.